Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Episode Inspire Homes kali ini kita mau mendatangi sebuah rumah yang desainnya seperti origami. Dan kita langsung ketemu aja sama ownernya, Mas Kun. Halo, nama saya Sylvie. Saya Reza. Kita berdua bekerja di bidang visualisasi arsitektur. Dan selamat datang di Origami Oase. Assalamualaikum Mas Kun. Halo. Apa kabar? Oh iya, bareng. Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya Mas ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah Mas, nih kita sebelumnya terima kasih banget kita udah boleh datang ke sini nih. Siap. Melihat rumahnya yang unik banget. Betul. Jadi dari luar aja emang desainnya udah unik dan dinamakan Origami Oase ya Mas ya? Betul. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang detailnya, boleh tahu dulu nggak Mas, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Untuk luas tanahnya sendiri 200 meter persegi ya, lebar 8, panjang 25. Untuk luas bangunannya sendiri, jujur Li, nggak terlalu tahu ya luas apa, cuman kita hanya punya 2 ruangan aja. Living room di atas dan di bawahnya master bedroom. Udah, soalnya bentuknya juga itu cukup unik juga sebenarnya. Karena kita kan banyak segitiga, banyak setengah dari luas bangunan, kayak teras-teras kan hitungnya setengah. Jadi kalau dihitung tuh lumayan susah juga sih. Iya, bener. Setuju. Makanya teman-teman kita fokus sama desainnya aja. Nah, ini dari depan, ini tidak seperti rumah pada umumnya dan tidak seperti pagar pada umumnya ini Mas. Betul. Gimana ceritanya Mas? Kok desainnya cukup unik nih? Agak banyak lipetan-lipetan dan bentuknya apa ya, agak segitiga seperti origami emang sih ya. Ya betul. Jadi sebetulnya memang di awalnya konsepnya ini rumah, tapi sebetulnya saya mau mungkin sedikit koreksi ya Mas ya. Kalau ini tuh sebenarnya ke arah villa sih konsepnya. Jadi bukan buat rumah personal, bukan buat tinggal. Jadi buat teman-teman yang emang senang mencoba hal yang baru, ini mungkin cocok ya. Cuman jangan lama-lama tinggalnya, mungkin sebagian orang mungkin bakal kurang nyaman gitu ya. Nah, terkait konsep gerbangnya sendiri di sini memang didesainnya menjadi semacam origami ya. Bentuknya kayak dia kelipat gitu ya di depannya. Kemudian di atas juga ada semacam planters yang cukup besar. Bentuknya juga segitiga kayak origami juga. Di situ ada tanaman dan kalian bisa lihat ya di sana ada juntayan likuan yuk gini di sini. Iya sih, jadi tambah kesan kayak adem banget nih pas mau masuk ke dalam juga ya Mas ya. Iya gitu. Dan ya kita konsepnya semua tuh bangunannya tuh putih gitu. Jadi seperti layaknya kertas origami aja. Wih, keren. Dan kalau boleh tahu Mas, ini berarti membangunnya sama arsiteknya siapa tuh Mas? Arsiteknya Radar Arsitek dari Jakarta. Dan itu katanya juga sahabat baiknya Mas Kun juga ya Mas ya? Sahabat baik kita, emang biasa kolaborasi bersama di bidang arsitektur ya. Dan ini salah satu mahalkaryanya beliau. Kebetulan mereka cukup jarang ya untuk membuat villa-villa seperti ini, jadi kita cukup beruntung didesainkan oleh Radar. Requestnya sahabatnya soalnya. Betul sekali. Mas, boleh kita sambil ke sini nih Mas? Oke, silahkan kita masuk aja. Nah, jadi ini entrance-nya seperti ini ya, miring ya? Iya, miring ya Mas ya. Cukup unik sih dibikinnya miring kayak gini. Dan ya udah, ini kanan kirinya ada tanaman-tanaman gitu ya Mas ya? Kiri kanannya betul. Jadi kanannya di sini emang kita disambutnya nggak langsung frontal ya. Kita lebih miring gini supaya orang tuh nggak ngerasa kayak ada prosesi perjalanannya gitu ke sebelah sininya. Jadi orang baca dulu huruf origaminya, terus baru dia mulai masuk ke sini. Terus mungkin teman-teman lihat di sini tuh kayak melayang gitu ya. Banyak yang bertanya, ini kok melayang? Emang kita supaya bidang yang kita bikin besar seperti ini tuh kerasanya seperti ringan. Jadi emang kayak dibuat floating gitu. Oke. Makanya tadi aku lihat bilangnya tanaman, tapi kayak taman kering gitu ya bawahnya. Taman kering ya. Betul, pakai gravel batu. Oke. Boleh kita masuk Mas, karena baru kelihatan lebih unik lagi pas kita masuk nih. Oke, kita coba masuk ya. Oke, boleh kita silakan masuk. Mas. Wih, masuk. Permisi. Nah, ini pas masuk ke dalam sini juga kita dibawa ke experience yang berbeda lagi ya. Aku melihat jalannya pun langsung dibelokin lagi ya Mas ya? Iya betul. Jadi itu pas kita buka pintu emang kita ngasih elemen surprise sih. Jadi waktu orang datang, dia pertama kali ngelihatnya tuh langsung luas gitu. Jadi dari awalnya sempit, terus ke sini langsung luas gitu. Jadi memberikan kesan kalau megah gitu sih. Iya, dan ternyata pas langsung melihat sini kita langsung ditujukan sama desain yang unik sih ini. Ini gimana Mas ceritanya? Kok kita langsung disambut nih sama tangga nih kan? Tapi di sana juga ada ruangan. Di bawah sini berarti juga ada ruangan ya Mas ya?
Betul, ada ruangan bedroom di bawah. Oh, oke. Kamar tidur utama gitu. Oke. Nah, ini ceritanya seperti apa, Mas? Kenapa di bagian depannya ini dibikin los saja, taman gini aja, taman origami juga karena banyak lipatan-lipatannya lagi? Ya, jadi ceritanya sebetulnya karena kita punya limitasi ruang yang kita kan sebenarnya lebar 8 sama 25 itu tuh bisa dibilang terbatas ya Iya. untuk sebagian besar orang. Nah, tapi jadi kita pengen membuat pengalaman ruang yang luas gitu. Jadi makanya dari awal pertama gerbangnya kita masuk sampai ke ujung itu tuh harus bisa dilihat gitu. Nah, jadi makanya nggak ada dinding-dinding lagi di sini, bahkan sampai ke ujung belakangnya gitu. Oh, oke. Nah, untuk konsepnya sendiri emang kita seimbang ya antara alam sama arsitekturnya. Jadi di depan tuh disambut sama hijaunya alam dan daun-daun bambu ya di sini di kiri kanannya. Jadi ngarahin orang supaya yuk fokus lihat ke sini bangunannya aja gitu. Karena ini warnanya putih dan jadi beda ya Mas dari sekeliling gini ya. Dan emang konsepnya Jepang, jadi kita pilih tanamannya ya emang Jepang di sini. Kiri kanannya bambu Jepang gitu. Wih, jadi kayak di Arashiyama nih kayaknya nih. Betul, kayak gitu. Oke, dan menarik sekali sih. Nah, aku juga salah fokus sebelum kita membahas itunya, Mas. Ternyata di sini ada signage-nya ya, Mas ya. Betul, silakan. Ini kita dipandu kalau ke atas tuh ada mezzanine, living room, dining room, kitchen dan pantry dan juga ada yang kanjinya, ada yang kata-katanya, ada yang hiragananya ya komplit lah, aksara Jepang. Oh, oke, menarik sekali. Buat teman-teman langsung kebayang mau kemana dulu nih, ke atas atau ke bawah dulu gitu. Oke. Kita mau kemana dulu, Mas? Nah, ini enaknya kemana, Mas? Ke bawah dulu kali ya kita. Boleh, ya? ke bawah dulu. Terus tadi kan sempat di balik layar kita udah dengar cerita. Jadi si Origami Oase ini juga tidak ada kolomnya, tidak ada dindingnya ya, Mas? Betul. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini bukan dinding ya, lebih tepatnya ini tangga gitu. Tapi tangganya itu bisa berlaku juga buat menjadi dinding sebetulnya. Jadi kayak semacam difungsikannya itu multifungsi gitu. Bisa jadi dinding, bisa jadi tangga, bisa juga buat amphitheater, buat nongkrong-nongkrong di depan, rumput-rumputnya gitu. Nah, jadi kalau emang kita masuk lagi ke dalam, di sini emang nggak ada gerbangnya ya, nggak ada pintu masuknya. Iya. Kayak masuk gua aja gitu. Jadi emang beneran tidak ada pintunya. Nah, Mas, ada satu hal yang menarik juga aku perhatikan. Ini dindingnya dibikin ada kayak garis-garisnya gitu dan dibikin tinggi. Terus tadi juga ini ada yang bagian melengkung-melengkungnya itu apa tuh, Mas? Oke. Jadi kalau teman-teman perhatiin, dinding-dinding ini tuh sebetulnya emang variasi dinding yang kita buat secara custom. Jadi ini bikinnya tuh lumayan lama banget, 2 bulan kalau nggak salah dulu. Untuk dindingnya toh? Dindingan doang gitu. Karena bikinnya itu manual gitu. Kita punya semacam cetakan. Nah, cetakan itu dipakai tukang untuk narik si semennya gitu. Oh. Jadi ditarik sedikit, itu kan ada bekas garis ya. Ditarik sampai situ, tunggu kering, ditarik lagi sampai situ gitu. Jadi sampai semuanya sampai atas ini. Sampai atas. Sampai atas gitu. Jadi pembuatannya sangat custom ya, jadi nggak bisa dibeli di mana-mana. Luar biasa nih craftsmanship-nya. Kemudian kalau yang tadi soal lengkungnya, mungkin teman-teman bisa lihat ada sedikit lengkung-lengkung di situ. Nah, karena kita free column, jadi di bawahnya itu tuh bisa teman-teman lihat nggak ada kolomnya. Jadi lebar bentang 8 meter tanpa kolom di tengah-tengah. Jadi kita kolomnya itu sebenarnya ada, cuman tersembunyi di samping kiri kanannya. Gitu. Jadi strukturalnya tetap ada, tapi tersembunyi. Jadi emang supaya seamless kelihatannya ya disatuin sama si motif garis-garisnya ini. Iya. Wih, keren. Ini luar biasa kayaknya proses pembuatannya ya, Mas ya. Betul, lumayan juga. Walaupun kecil ya bangunannya. Boleh, Mas, kita lanjut ke sini nih, Mas. Oke, siap. Oke, dan ini pun aku merasa ada experience baru lagi. Karena pas mau masuk sini kita melihat satu segitiga ini ya, Mas ya. Ya, jadi kayaknya gerbangnya ya semacam gerbang kecil gitu. Iya, semacam gerbang kecilnya. Dan pas masuk ke dalam ternyata wah, ini satu ruangan bedroom tapi ada kolam renangnya di situ ya. Nah, betul. Konsepnya seperti apa tuh, Mas? Untuk bedroom sendiri emang dibuat sangat spesial ya, karena kita mau ngasih pengalaman kepada teman-teman yang emang nginep di sini. Kalau punya bedroom dan dengan view kolam renang dan bambu di sana, seperti apa gitu. Jadi emang semuanya tuh buat pengalaman aja sih. Dan di sini bedroomnya juga dibuat sunken.
atau dimasukkan ke dalam tanah ya. Jadi emang ngasih kesan kalau kita tuh kayak lagi tidur di lantai gitu. Oke, ini ya bener-bener si kasurnya dibikin sunken ya? Betul, jadi kasurnya ya di bawah tanah ya. Dan sofanya juga di sini ada buat santai-santai dan mungkin waktu kita lagi nyantai kita sambil lihat view kolam, sambil lihat view bambu. Karena semuanya itu kita buka pakai kaca, jadi emang view-nya tuh ngeblong aja. Jadi nggak ada hordeng, nggak ada penghalang gitu ya, view full kaca gitu. Dan ini menurutku jadi salah satu experience yang unik ya buat teman-teman yang nginep. Cuman mungkin ada juga yang ini ya Mas ya, itu gimana nanti kalau tidur berarti tidak ada penutupnya sama sekali gitu ya? Betul. Jadi emang experience-nya di situ sih. Kalau saya tanya arsitek, ini gimana nih? Kalau ada orang yang pengen ditutup, ya gimana, emang nggak ada. Jadi emang bener-bener full buat experience aja sih gitu. Oke, menarik. Apalagi nanti kita lihat yang bagian situ ya Mas ya. Iya. Ada experience yang lebih menarik teman-teman. Siap, tunggu ya. Oke. Ya, mungkin kalau di ini tampak dalamnya untuk si tangganya. Jadi emang supaya nggak tampias hujan sama menjaga privasi kita tetap kasih sunblast. Tapi emang cahaya matahari segala macam bisa masuk. Tetap masuk nanti. ya. Nah, jadi tapi bener-bener terang sih pas di dalam sini juga ya. Ya, soalnya pencahayaannya alami semua sih. Oke, dan ini aku ternyata ketika melihat si tangganya juga terasa ada lipetan-lipetan lagi ya Mas ya secara visualnya ya? Iya betul, diaplikasikan konsisten sih ke semua elemen arsitektur dan detailnya gitu. Si origami ini, jadi warnanya juga tetap putih juga, tetap segitiga lipatan gitu. Dan mungkin yang ketinggalan ini plafonnya juga kalau teman-teman lihat, dia miring juga. Mungkin ntar bisa dilihat lebih detail waktu kita nanti ke kolam. Oke. Jadi miring juga gitu. Untuk kasihnya ini ya Mas, pakainya yang kaset gini ya? Ya, Oke. supaya bisa nggak ngeganggu view juga ya. Iya sih. Dan soalnya kita nggak ada tempat buat naruhnya juga sih, kalau di dinding agak tricky sih. Bener. Wah, ini luar biasa dipikirkannya. Nah, ini pertanyaanku Mas, pas mau membuatnya, apa sih sebenarnya ide yang disampaikan ke sahabatnya Mas Kun tuh, dari Mas Richard ya? Betul, Mas Pengen Richard. villanya itu seperti apa gitu? Sebetulnya untuk ide utama sendiri, kita bergeraknya nggak banyak konsep, sekedar pengen bikin experience yang baru dengan memanfaatkan space di sini. Paling saya cuma ngasih keywordnya satu, yaitu origami aja. Jadi, Chat, tolong bikinin dong, kita ada space, cuman kalau bisa temanya Jepang dan punya semacam konsep origami nih yang bisa kita pakai untuk arsitektur dan interiornya gitu. Dan dia langsung eksplorasi sebanyak mungkin di project ini. Seperti gini lah hasilnya. Keren. Ini unique experience. Dan oh iya, berarti teman-teman yang nonton pun mereka juga bisa nyobain nginep di sini ya Mas ya? Oh iya, bisa. Bisa ya? Betul, bisa. Itu kalau ada yang mau nyobain nginep di sini, ngeceknya kemana tuh Mas? Kalau mau ngecek bisa ke Airbnb sih, cek aja di Origami Oase gitu. Tapi kalau mau direct juga bisa nge-DM ke Instagram. Origami Oase. Jadi di balik layar tadi kita juga udah nanyain juga, selain diinepin ada juga bisa buat foto session gitu ya Mas ya? Ya, banyak yang nanya juga sih untuk prewed, foto-foto tapi tanpa nginep, itu bisa juga sih. Oke. Nah, detailnya teman-teman tanyain aja ke sini Instagram atau cek ke Airbnb ya. Oke, boleh lanjut ke sini kita Mas. Siap. Nah, ini konsep kolam renangnya pun juga menarik karena di ujung sana ada kamar mandi. Sebetulnya ya, ini kamar mandi outdoor ya. Kamar mandi outdoor. Sebenarnya cocoknya tuh buat honeymoon ya sebenarnya. Wah iya. setuju. Nah, jadi di sini setelah bedroom, di sini ada space buat kolam renang dan dibuat juga miring ya supaya membuat dia jadi diagonal, jadi kesannya itu jadi lebih luas lagi si kolam renangnya. Oke. Nah, setelah kolam renang di space sebelah sini ada bathtub, bari batu, ada outdoor WC yang mungkin teman-teman belum pernah lihat, sama ada shower juga sebetulnya di situ. Unik banget kan, jadi WC-nya, showernya, bathtubnya semuanya outdoor ya Mas? Ya, tapi jangan khawatir teman-teman. Kalau yang nggak bisa outdoor, ada juga di atas. Tenang. Ada kalau yang mau privacy, ada yang di atas. Oke, kalau untuk cerita kolamnya, emang itu ya Mas ya, dibikin diagonal tadi dan di sininya ada jembatannya untuk kita nyebrang ke sini ya? Ya, betul. Jembatannya dari kaca biar lebih ringan aja sih kesannya. Iya sih. Seolah-olah kayak melayang gitu. Asik. Dan emang nih yang paling menarik ketika di sini.
apa sih Mas idenya nih ngebikin kamar mandi outdoor gitu? Dan ini kan benar-benar di luar nih. Benar-benar di luar. Dan itu pertanyaan yang sama, seperti yang saya tanyakan ke arsiteknya juga. Gitu. Oke. Jadi emang sebetulnya nggak ada fungsi khusus ya, lebih ke apa ya, dia pengen mencoba hal yang baru aja sih. Dan emang kalau emang bisa difungsikan dan orang pengen nyobain ya kenapa nggak, sesimpel itu sih. Jadi di sini toilet berfungsi juga ya. Oh, itu full 100% semua 100% berfungsi ya Mas bisa. ya? Dan di sini ada bathtubnya dari batu. Jadi emang karena konsepnya ke alam ya, jadi kita pikir sih lebih cocok pakai batu gitu. Tapi emang seru banget sih dikelilingin bambu gini kan. Terus Betul, bambunya. bathtubnya juga dari batu. Tapi menariknya ada cerita di balik layarnya katanya batunya ini mengangkatnya ke sini. Betul, batunya sangat sulit ya diangkat teman-teman. Oke. Karena kalau kita bayangin mungkin batu kayak bathtub gini kayaknya gampang. Saya juga mikirnya gitu sebelumnya. Kita cara membawanya ke sini itu tuh ternyata waktu ditanya ke sana bawanya pakai apa? Oh, pakai truk. Kita Itu kan dari Bali Mas? ya. Oh, ini dari Bali? Dari Bali. Oke. Jadi dari Bali kita order, terus dikirim pakai truk sampai ke depan. Nah pas sudah di depan bingung, bawanya ke gimana? Karena beratnya sampai 1 Karena ton. beratnya sampai 1 ton, kayak Wow. bawa mobil gitu. Untuk sebuah batu, teman-teman. Iya, batu ini luar biasa. Jadi kita, loh nggak mungkin dong pakai tangan gitu. Iya. Bawa berapa 10 tukang juga nggak akan kuat gitu. Ya, Nah akhirnya untuk membawa batu ini karena kita kolamnya sebelumnya udah bikin duluan. udah jadi. Nah jadi kita terpaksa harus bikin semacam jembatan gitu. Ah. Jadi jembatannya kita bikin membentang seperti ini supaya forklift bisa lewat. Nah, gitu. Wow. Luar Dan, biasa dan ya. itu ya cukup makan waktu ya Mas ya? Iya, 2 hari kalau nggak salah kemarin untuk mengangkatnya doang. Wah, luar biasa. Ya sangat memuaskan ya teman-teman. Jadi kalau emang lagi santai gitu ya, pengen berendam Menikmati. air panas sambil dinikmati alam dan bambu-bambu, cocok lah gitu. Karena emang ini kalau kita lihat ke atas emang ya udah los langsung langit ya Mas? Ya langsung langit gitu. Wow. Di sini juga ada shower, habis dari bathtub mungkin mau showeran bisa juga. Oh, showernya pun juga cukup unik. Ini dibikinnya kayak air terjun ya Mas? Ya betul. Jadi kayak ini pakai simpel pakai UWF aja yang di las gitu. Nah, udah airnya kayak emang terjun aja gitu. Oh, oke, wih. Tapi kreasinya keren Mas. Ya. Keren. Tadi tambahannya untuk yang plafon mungkin dari sana kurang kelihatan, tapi kalau dari sini kayak bentuk lipatan origaminya juga bisa Iya ya? kelihatan ya. Jadi kayak ya lipatan aja gitu. Iya, ada set, terus kesananya gini ya? Ya betul. Wow, unik. Tapi berarti untuk ada bentangan strukturnya juga ya Mas ya ke sini ya tetap ya? Ya betul, strukturnya di sini ada kolom juga nih, nggak kelihatan tapi sama di situ tuh, di situ 2. Jadi total kolom di sini tuh kayak cuman ada 5, tapi emang kolomnya dibuat sangat kuat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena emang dibutuhkan untuk menopang si struktur yang di atas ini ya? Ya betul. Ya itu tadi, karena kolomnya tidak ada yang di tengah-tengah dari si bangunannya. Wah, keren. Boleh kita lanjut ke atas, Mas? Boleh, silakan. Oke, nah ini kita menuju atasnya juga cukup unik karena lewat tangga yang berada di tengah-tengah dari bangunan ini ya Mas ya? Ya. Dan jadi vokal poinnya juga ya? Jadi tangganya sendiri sama ya, jadi vokal point. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngelihat tangga kayak gini, mungkin baru di Origami Oase aja. Jadi Iya sih. kita fungsinya itu yang kayak tadi ya, di bawah kan ada bedroom. Ini tuh sebetulnya semacam nggak cuma tangga, tapi bisa jadi dinding juga. Yang buat pembatas antara indoor sama outdoor gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa nongkrong juga, bisa kalau mau nongkrong di sini Ini ya buat Mas ya ceritanya? nyantai sama teman gitu, atau lagi menikmati sunset gitu. Jadi kayak ini ya, amphitheater juga ya di sini tuh ya? Ya, semacam amphitheater kecil gitu sih. Mana juga ketika kita melihat ke depan sini kan area tamannya juga sengaja dibikin luas ya Mas ya? Iya, jadi kalau mau tiduran di taman, bisa juga sebetulnya. Kalau mau iseng ya. Bener-bener menikmati ini ya, menikmati alam gitu ya ceritanya ya? Jadi balance antara arsitektur interior sama landscape-nya sih gitu.
Keren. Cuman memang ini Mas, biasanya nih teman-teman yang naik itu suka aneh-aneh Mas. Ini berarti kalau kita mau naik ke atas memang kehujanan ya Mas ya, kalau pas hujan gitu ya? Iya bener. Emang sengaja itu ya? Ya sengaja aja. Menyatu sama alam itu tadi ya? Betul, jadi emang kalau ke atas emang konsekuensinya ya emang harus pakai payung. Ada payung sih kebetulan kita disimpan juga di bawah gitu. Jadi emang gitu sih konsekuensinya. Tapi seru sih, seru. Ini bener-bener ngasih experience yang berbeda. Oke, nah sekarang kita udah sampai di atasnya. Wah, bener-bener asik ya Mas ketika melihat ke bawah sini ya. Iya, betul. Terus aku perhatiin juga ternyata si ini kayaknya atapnya juga dimiringin gitu ya Mas ya, dari bentuknya ya. Iya, atapnya miring. Dan kalau teman-teman ngelihat dari sini mungkin nggak kurang kelihatan ya. Tapi kalau dari atas, dia emang kayak lipetan origami lagi gitu. Oh. Jadi itu segitiga miring gitu. Jadi fungsi atapnya ya hanya sekedar pelindung aja. Dan karena nggak ada dinding di sini, ya emang waktu kita di living room di sini bisa langsung ngelihat blong ke semuanya gitu. Ke sana, ke dalam ruangan ini, bahkan sampai si bambu yang di belakang tadi ya. Ya boleh kita masuk Mas ke dalam Mas. Silakan. Oke. Kalau di sini di atas berarti fungsinya sebagai area living, dining, sama ada apa lagi nih Mas? Di sini ada living room ya, buat santai, ada TV juga. Terus di situ diningnya outdoor. Jadi kalau emang mau ngerasain makan siang atau gimana di sana bisa juga. Tapi asik banget sih ya. Ini bayangin pagi, siang-siang juga oke karena ini masih di daerah Bandung, adem sih siang-siang. Ya betul, Mas. Siang-siang masih cukup adem sih. Masih cukup adem di sini dibandingin di sana kan di Jabodetabek. Waduh. Tapi in case ternyata hujan ya emang harus terpaksa ke sini sih. Kesini. Jadi kita buat si living roomnya itu senyaman mungkin. Bentuknya juga cukup unik nih. Betul. Ini custom juga berarti Mas semua untuk interiornya yang di sini. Untuk furnitur sih sebetulnya nggak se-custom itu. Jadi kita bisa beli di beberapa vendor di toko-toko yang di teman-teman banyak lihat lah ini. Jadi nggak cukup pasaran lah sebenarnya. Cuman emang kita sangat memilih yang setema sih dengan konsep Jepang dan warnanya juga cari yang emang monokrom aja gitu. Cuman ini ya, aku melihat tuh ada satu yang berbeda dari interiornya, si furniturnya dibikinnya banyak yang melengkung ya Mas ya, untuk menetralkan dari garis-garis yang origami kah? Betul. Jadi emang kan mungkin orang bosan udah semuanya siku-siku ya. Ya, siku-siku tajam gitu kan. Si ini emang lebih netral ya. Oke. Dan di sini untuk TV-nya, nah ini juga ada area ke mezanin ya Mas ya? Iya betul, jadi mezanin ini tuh fungsinya emang buat extra bed, jadi bisa buat 2 orang lagi sebetulnya di atas untuk tempat tidur, ada juga beberapa rak di atas, jadi atau mau nongkrong-nongkrong di atas juga bisa. Oke. Gitu Nah, mungkin kalau mau iseng boleh. Oke, sebelum ke atas kita kesini dulu kali ya Mas ya, karena ternyata ada ruangan tersembunyi, boleh kita masuk ke maju kita. Nah ini ternyata masih disempilin sebuah dapur yang ternyata cukup lengkap kalau aku perhatiin Mas. Iya, ada sink, ada kompor kecil, ada kulkas kecil, sama dispenser juga. Wah. Di sini juga ada banyak tersembunyi ini sih. Mungkin ada buat apa namanya rak-rak, jadi sapu-sapu segala macam tuh udah lengkap di sini. Cuman emang kita tutup semua sih supaya rapi gitu. Iya. Jadi simple semuanya ya. Iya betul. Wih, keren. Ini kira-kira masih ingat nggak Mas ukuran berapa nih Mas? Berapa kali berapa untuk dapur? Sekitar 1,5 meter ya, lebar dari sini sampai sini mungkin ya. Nah panjangnya mungkin sekitar 2,5 meter sampai 3 lah. Oke. Ya. Cuman emang dibikin lagi-lagi ada begini ya, masih agak miringnya gini ya. Betul. Sininya ya. Ini juga kalau teman-teman lihat ini agak miring nih kacanya nih. Oh iya, nggak lurus 90 derajat, ternyata ada miring juga ya. Untuk proses pembangunannya sendiri emang memakan waktu ya, kurang lebih setahun kalau di total, cuman kita karena santai emang kadang kerja, kadang enggak, total 2 tahun lah. Oh total 2 tahun nih Mas? Nah, total 2 tahun lah, cuman emang harus dibimbing juga sih tukangnya, satu persatu per tiap elemennya tuh gimana cara buatnya gitu. Karena bener-bener spesifik, kalau nggak sesuai, jadi nggak sesuai sama tema keseluruhannya juga ya Mas betul. Ya? Karena banyak hal-hal yang saya yakin belum banyak tukang yang bisa juga sih gitu di sini. Jadi emang cukup tricky gitu. Tapi kalau aku perhatiin juga, bahkan saklar lampunya ini selain ada stikernya juga bahasa Jepangnya, ternyata dipilihnya semua yang putih juga ya Mas ya? Iya betul, biar senada juga.
Keren. Ini benar-benar detail. Pas pembangunan juga sering kesini Mas ngontrol ini udah bener apa belum gitu. Hampir tiap hari sih. Hampir tiap Ya, betul. Makanya jadinya keren banget. Kalau nggak dikontrol sama beliau mungkin tidak jadi seperti ini. Nah, boleh kita ngeliat ke situ bentar Mas. Kita experience Silahkan ke outdoor-nya. ke outdoor Sebelum diningnya. kita ke mezanin. Wah, ini unik banget sih, bener-bener. Wow. Bahkan si mejanya dibikin, ini kan miring ke sini. Tapi ujungnya tetap ngikutin bentuk ini ya Mas? Ya betul, ini custom sih mejanya. Oh. Jadi ngikutin sama bentuk si dindingnya gitu. Wah, dan penerangannya dibikinnya dari sini teman-teman. Ya kalau malam lagi ngopi gitu ya sambil kerja. Kalau pengen enak sih emang di luar sih kalau lagi nggak hujan ya. Iya sih, buat area nongkrong, ngopi, nyantai bener-bener wah the best sih. Salah satunya di sini. Oh ini bener-bener bisa kelihatan juga si atapnya miring gini. Kalau aku perhatiin untuk outdoor lightingnya juga banyak kan pakai kayak ini ya Mas ya, bola semua gitu ya, warna putih juga ya. Iya, lebih aksen lighting. Jadi disebar bola-bola lighting ini tuh nggak cuma di lantai dan landscape, tapi kalau dilihat itu di atasnya juga ada tuh. Oh iya loh. Nah mungkin siang ya, jadi mungkin nggak bisa kelihatan nyalanya ya. Nanti mungkin kalau udah malam jadi bagus. Iya sih, berarti selain dari arsitektural, semua landscape-nya, lighting-nya bener-bener dipikirin banget nih kalau aku lihat nih. Keren Mas. Nah, satu pertanyaan Mas, ini berarti railingnya emang dibikin lepas gini ya Mas ya? Iya betul, jadi sebetulnya emang bisa dibilang kurang aman ya kalau buat anak-anak. Karena kan mungkin agak bahaya ya kalau belum kayak gini. Cuman emang ya kita sih ikut aja ya desainnya. Seperti gini gitu. Tipis, jadi cuman mau ngasih kesan kalau dengan plat besi yang tipis pun bisa cukup estetik lah railingnya gitu. Cakep sih. Dan bener-bener rapi semua pengerjaan. Oke, boleh kita masuk lagi Mas? Kita melihat mana nih? Yuks. Mezanin dan kamar mandi. Kamar mandi mungkin belum ya? Oh iya, kamar mandinya belum kita. Oke, nah ini dia. Silahkan sendiri aja. Oke, permisi. Nah, ini ada toilet indoor. Cuman nih bener-bener beda lagi nih Mas. Karena ketika kita masuk, kita dibawa belok dulu ya ternyata ya, si kamar mandinya ya. Ini gimana ceritanya Mas? Tiba-tiba ada pocket di sini gitu kan? Oke, jadi karena emang kita tahu juga perlu untuk memasukkan kamar mandi indoor ya. Jadi emang harus ada space. Sebenarnya ini emang space sisa sih, cuman emang dimanfaatkan sedemikian rupa biar masuk banyak juga. Jadi kayak ada wastafel, toilet, di sini ada shower. Oh iya, ada showernya yang di atas nih ya. Di ceiling gitu ya. Wih, bener-bener cakep Gitu sih. perpaduannya. Dan lagi-lagi aku melihat bola di sini kan sebagai Iya, lighting. bolanya. Wah, konsisten sekali, simple, clean, cakep banget. Nah, kita melihat satu lagi di atas, di mezanin. Nah, ini kita mengingatkan kita ke waktu masa kecil ya. Suka naik-naik, sebagian orang suka ya, cuman emang harus hati-hati aja teman-teman. Karena kayak ini kan tangga monyet ya, jadi emang harus hati-hati naiknya. Dan emang sengaja dibikin bisa geser ke kanan ke kiri ya Mas ya? Iya, mungkin kalau orang pengen, apa namanya, ini kan ngalangin ya untuk masuk ke kitchen gitu. Masuk ke kitchen, jadi bisa digeser ya. Yuk kita ke atas dulu. Oke, up. Ya ini kayak ruang loteng ya sebenarnya. Jadi kita bisa fungsiin buat nongkrong-nongkrong aja. Bisa lihat juga ke bawah kalau teman-teman lagi pada main. Oh iya ya. Ya ini sebenarnya kalau ekstra teman ya mau dibawa ke sini buat main dan buat nginep bisa juga gitu. Ini bener-bener kayak yang Mas Kun tadi bilang, kerasa kayak pas apa ya, inner child kita keluar nih. Karena bener-bener unik juga ternyata ruangannya di atas sini kan. Ya ininya miring, jadi juga nggak terlalu tinggi ya. Cukup buat 2 orang. Jadi kalau mungkin di rumahnya ada atap yang miring seperti gini tuh kan biasanya sebelah sini ditutup plafon ya. Sebetulnya bisa dimanfaatkan juga, jadi kayak space ekstra kayak gini lah. Wah, keren. Oke, kita tadi udah bercerita keliling sama Mas Kun dan Teh Sylvia. Teh Sylvia tadi ikut nggak ya? Nggak ikut. Oh enggak Cuma ya? lihat aja. Akhirnya nongol juga sama kayak aku udah nongol di terakhiran. Mager soalnya, maaf ya. Nah biasanya kalau di akhiran kayak gini tuh kita mau bahas budgetnya nih, Mas Boleh, boleh, Teh. boleh. Boleh nggak? Boleh tahu nggak budget ngebangunnya berapa sih?
Untuk budget ngebangunnya sendiri sih sebenarnya kita nggak ngitung karena kan ini pembangunannya 2 tahun. Tapi sekitaran sih kayaknya 1,5 M kurang lebih untuk bangunan segini ya, karena kok mahal banget gitu. Sebenarnya mahal sama struktur sih gitu, sama kolam renang, struktur dan perintilan-perintilan lain gitu, karena bangunannya sih sebenarnya kecil gitu. Sama bikin jembatan nggak Teh? Iya, sama bikin si jembatan yang yang 1 ton itu untuk ngangkat batu 1 ton. Nah itu lumayan tuh 15 juta ya Kun ya. 15 juta terus kita robohin lagi sih. Ya Allah. Nah, itu di tahun berapa ya ngebangunnya? Ngebangun start tahun berapa lupa. Ngebangunnya gitu kan kurang lebih 2 tahun lalu ya. Oh 2 tahun lalu. Jadi kita juga baru beres tuh kurang lebih itu di tahun kemarin sebetulnya, di akhir ya pertengahan tahun kemarin lah itu baru beres bangunannya. Dan habis Jadi, itu udah full ya, selalu ada nih yang bermalam di sini, nginep di sini. Ya sebetulnya sih kita untuk baru buka for publicnya itu baru beberapa bulan sih. 3 bulan yang lalu sih. Oh baru Iya, 3 bulan. baru 3 bulanan sih. Jadi ya masih terbilang baru, cuman ya alhamdulillah sih ada aja ya yang mau penasaran gitu. Habis ini insya Allah tambah rame. Amin, pasti. amin, amin. Teman-teman pasti tambah penasaran soalnya. Iya, Habis betul. Kita liput gini, mereka pasti pada kepo. Harus nih. pada datang soalnya experience-nya nggak ada nih di mana-mana kayak di Kyoto kalau orang bilang sih. Iya benar. Kayak lagi di Kyoto, di Jepang gitu. Karena kita suka banget sama Jepang sih. Jadi bikinnya kayak gini. Tapi emang kalau sekali ke Jepang tuh pengen balik lagi sih. Iya, nah jadi Bener-bener. baliknya sebelum ke Jepang kesini aja dulu, Kesini dulu ya, buat ngerasain ngerasain di Jepang sini. gitu. Oke, nah terus rebutan juga tuh ntar apa namanya kalau mau booking kemana Teh? Ya kalau mau booking bisa ke Airbnb, cari aja Origami. Namanya bukan Origami Oase sih, kalau di sana Origami House. Kalau misalnya di Instagram ada namanya Origami Oase. Gitu. Bisa direct juga kok ke Instagram kita untuk bookingnya. Instagramnya Gitu. Origami Oase. Saya lupa sih pakai underscore atau enggak. Nanti kita cantumin di sini Iya, aja. lupa. Tadi juga ada sempat kelupaan yang dibahas ya. Kita nggak bahas carport. Kan nggak ada carportnya nih. Ya, betul Terus betul. gimana kalau orang bawa mobil? Nah, sebenarnya kita itu cerita dulu ya kenapa kita nggak ada carport. Karena menurut kita, sebenarnya saya dan Kun ini arsitek gitu. Jadi kita tuh suka mikir gitu waktu zaman dulu, kok ngapain sih pakai carport gitu kan? Karena penting sih gitu kan. Cuma ngabisin lahan banget gitu kayaknya. Terus kayak untuk satu mobil aja kayak wasting gitu. Akhirnya kita udah nggak usah pakai carport. Cuma kita mikir lagi gimana dong mobilnya kan? Ya udah akhirnya kita beli tanah sebelah 4 meter kali 25 meter juga khusus untuk parkiran aja. Berarti sudah terselesaikan. Ya untuk masalah parkir sudah terselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke sini jangan heran kok nggak ada carportnya, ada di sebelah gitu. Jadi tinggal parkir aja di sebelah. Oke, makasih banyak nih. Ya sama-sama. Teh Silvi, kita udah dibolehin di sini dan nanti Sama-sama. malam kita bakal ngerasain bermalam di sini. Ya kalau misalnya malamnya bagus banget di sini. Oke, nanti Gitu. kita masukin juga footage malamnya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Nih Di Kun. follow Instagram apa aja nih? Mungkin Instagram bisnisnya atau website atau segala macam boleh. Nggak usah, kita cuma mau bilang makasih banyak ke tim Wicak Miftah yang sudah berkunjung ke sini. Kebetulan ini adalah video YouTube pertama ya yang diliput dari tim Origami Oase. Jadi thank you udah jauh-jauh datang ya dari Depok ya. Iya. Wow, appreciate banget. Jadi makasih banyak dan sukses selalu ya buat Wicak Miftah. Sukses dan selalu tim. juga Teh Silvi, Mas Kun. Siap. Teman-teman juga makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson, Sajana, Inspira Homes dan TikTok kita. Bye-bye. Mereka Dan selamat datang di Origami. selamat datang di Origami Oase. Kayaknya jelek deh. Ulang. Gak jelek. Loncat. Coba loncat.